Minggu-minggu ini banyak investor resah melihat imbal hasil US Treasury 10 tahun yang mendadak naik 0,4%. Kondisi yang tak terduga ini biasanya akan membuat asing melarikan dananya ke aset yang aman. Pasar saham dan obligasi di Indonesia pun terkena getahnya. Apa saja yang perlu diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang? Apa saja aset dan saham yang bisa dipilih investor? Berikut analisis dan tips dari Nimade Mulyartini, CIO Principal Asset Management. Itu jarang-jarang ya, jadi dari yang 1,1 naik jadi 1,4, 1,5. Itu sih emang extraordinary sih, cukup mengagetkan kita semua. Karena kan kita taunya ya cukup lama steady di 1,1, malah sempat 0,9, 0,8 gitu treasury yield ya. Dan pada saat kita masuk tahun 2021 sebenarnya kan yang sering orang-orang bicarakan kan tentang ancaman atau resiko inflasi yang kita pikir juga mungkin datangnya nanti di second half. Kalau inflasinya mulai naik, mungkin mestinya impactnya ke US Treasury yield juga akan naik gitu. Tapi ternyata kita lihat di Februari aja udah spike sebegitu cepatnya yang US Treasury yield. Itu kalau kita lihat data-data Amerika yang keluar tuh memang cukup baik ya, beberapa angka makro variabelnya juga cukup baik di perekonomiannya Amerika. Jadi itu artinya USD naik karena memang data ekonomi yang mulai membaik. Dan sebenarnya kan itu yang memang kita ekspektasikan terjadi kan di seluruh dunia. Jadi habis orang-orang dapat vaksin, kita berharap recovery ekonomi lebih cepat, terus ujung-ujungnya inflasi naik karena aktivitas ekonomi sudah mulai membaik gitu kan ya. Sebenarnya kan bagus in a way yang ngelihatnya. Tapi karena ini sangat cepat terjadinya, reaksinya ya seperti itu. Orang-orang pada kaget. Kita punya di Indonesia surat obligasi negara Indonesia juga naik. Waktu ini sempat malah intraday-nya bisa 6,8% ya yieldnya ya. Yang untuk 10 tahun itu sih kalau kita lihat lagi beberapa data yang terakhir kita lihat kan gelontoran stimulus yang begitu besar di perekonomian Amerika memang tidak mengherankan lagi membuat inflasi di negara tersebut naik juga. Nah yang terakhir yang kemarin aja kan stimulus yang 1,9 triliun itu kan baru disetujui oleh Senat. Nah kalau kita hitung 1,9T itu kan udah hampir 2% dari GDP-nya si Amerika. Nah kebayang nggak? Dari 1,9T itu mereka bisa kasih cash transfer kurang lebih $1.400 ke penduduknya setiap bulan. Belum lagi ditambah $600 yang sudah disetujui oleh parlemen mereka Desember lalu. Jadi ada 2.000 cash transfer per bulan setiap penduduk ya. Belum lagi kayak bantuan sewa rumah, kemudian ada yang sekolah saya baca ya, ada asuransi juga dan sebagainya. Nah dari sini kita tidak bisa pungkiri inflasi akan terjadi karena orang-orang akan segera spending kan. Itu sebenarnya kan supporting the domestic growth-nya Amerika juga sebenarnya. Nah untuk antisipasi kejadian itulah maka si US Treasury-nya juga yield-nya juga naik gitu. Nah kenaikan USD ini akan ikut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di negara-negara lain termasuk Indonesia. Kalau saya lihat kan sekarang masih masuk bulan ketiga ya di 2021. Inflasi kalau saya lihat masih sangat mild, sangat rendah. Terus angka PMI juga yang terakhir juga turun ya dari 52 ke 50. Itu artinya aktivitas manufacturing kita masih belum balik ke normal ya. Kemudian data-data retail juga masih mengalami penurunan walaupun itu masih angka data Januari mungkin ya. Jadi aktivitas ekonomi domestik masih belum balik normal. Sedangkan kalau lihat vaksinasi so far saya lihat cukup on track ya. Jadi hopefully kalau itu sesuai jadwal mungkin 2022 ya katanya ya hampir semuanya udah bisa dapat tuh dari target 182 juta penduduk. Pasar saham sangat volatile sih saya lihat market. Kita sempat di 65 ya bulan Januari, tapi minggu terakhir tuh rontok lagi. Jadi memang volatile. Jadi sih kami sih estimasikan pergerakannya di 65 sampai 68 untuk tahun 2021. Jadi artinya kayak ada kenaikan 10 sampai 15% dari level 2020. Sedangkan yield obligasi kita optimis masih bisa 575 sampai 625 sih rentangnya untuk 10 year government bond. Jadi sekarang yang posisi 6,6 sempat 6,7, 6,8 ya, kemarin sempat naik segitu. Kita pikir good entry level point sih sebenarnya ya.
Karena kita masih ekspektasikan bisa balik ke 625 sih mestinya ya. Kalau untuk aset kelas, saya masih suka saham compare to bonds ya. Ya walaupun 67, 68 sih bagus banget buat yang nggak punya obligasi, mungkin bisa masuk di posisi itu ya untuk 10 tahun. Sebenarnya good entry point. Tapi kan masih volatile banget. Nah, terus di saham juga sama, volatile juga. Cuman kalau saya ngelihat di saham kan temanya anything yang bisa memanfaatkan momen recovery ekonomi, itu sebenarnya is a good sector untuk bisa dipakai investasi. Jadi maksudnya kalau aktivitas ekonomi mulai kembali normal, saham-saham yang tadinya sangat dirugikan karena adanya closing aktiviti ekonomi sekarang menjadi ada harapan gitu loh. Jadi saham-saham retailers itu juga mestinya bisa mulai bangkit lagi. Kemudian perbankan. Nah, perbankan kan kemarin cukup suffer karena banyak pelaku ekonomi yang katakanlah tidak bisa bayar cicilan prinsipal dari pinjamannya, juga mereka extend, nggak bisa bayar. Sekarang harapannya bisa mulai aktif lagi, bisa mulai bayar lagi. Mestinya eventually perbankan juga akan sportif ke depannya pergerakannya. Terus yang sekarang lagi hot tentunya komoditi ya, karena demand seluruh dunia sekarang kan pelan-pelan mulai balik lagi ke aktivitas normal. Apapun itu yang EV related itu walaupun nggak serta-merta akan terjadi tahun ini ya. Kalau saya lihat tuh kan ada yang beberapa smelter itu kan baru bisa beroperasi nanti di 2023, 2024. Tapi kan sentimennya udah mulai bergulir dari sekarang. Nah, itu yang menyebabkan saham-sahamnya ahead of the earnings. As long as story-nya masih bagus, kalaupun ada penurunan ya akumulasi aja sih bisa. CPO kan kita lihat udah naik juga tuh harganya. CPO juga udah naik, tapi memang kalau komoditi itu mainnya susah-susah gampang ya, karena kita harus tahu juga siklusnya sebenarnya kan.